Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah lanatul futu wal munwarus wa salahil badani wal ruwatabatan nasu ila hadratir rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baiti thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wal malaikatillahil muqarrabin wal qurubiyyin wal ulama'il amilin wal awliya wa syuhada wa salihin wa walidina wa walidil hadirin wa masyayikhina ومعلمنا وتلاميذنا وأمواتنا وأموات المسلمين بالحقوق علينا أجمعين وإلى أرواح المؤسس هذا المسجد الصالح وعونه ببنائه ومعلمه به ومضافته وجماعته خصوصا إلى سيدنا الإمام الفاضل أحمد بن عبد الله السكندري وإليه مشايخه وتلاميذه وزوجاته وأولاد أحبائه وإلى حضرة الأستاذ المحرف إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح جماعة مجلس علم النور إلى أرواح أهل السنة وإلى أرواح سادتنا صوفيا وجميع الأعلام من شارق الأرض إلى مغاربها ورها الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من بركاته وأنصارهم وأنوارهم وعلوم بدين الدنيا والآخرة أن الله يحفظنا ويسلمنا وأهلنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وتلاميذنا وأصحابنا وأحبابنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا من شر خلقه أجمعين ومن كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ومن شر الدنيا ومن شر الآخرة ومن فتنة الدنيا ومن فتنة الآخرة ومن مصيبة الدنيا ومصيبة الآخرة ومن شر الوباء والفتن والمحن ومن شر الأوجاع والأسقام والآلام والأمراض ومن شر الظالمين ومن كل أذية ومن جميع الشرور في السفر والحضر وأن الله يكتب الستر والسلامة والصحة علينا وعلى أهلنا وعلى عبيده الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين بالبر والبحر أجمعين أن الله يسبهم السلام ويردهم إلى أوطانهم سالم غانم محفوظ مرزوق منعم مبرور وبحرمة الحجاج المبرورين أن الله يبلغنا وأهلنا وأولادنا وجماعتنا إلى مكة المكرمة وزيارة إلى مقام نبينا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة للحج والعمرة وأن الله يتقبل دعاءنا ويختم بالصالحات أعمالنا وأجالنا بخير ولطف وعافية بجاه البرية شاء لله لكم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله
sahbihi jama'in. Allahumma salli ala sayyidi wa dhabi jasadi wa ruhi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alaihi wa asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lahu fi ardihi was samai wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamu anbiya'i sallallahu alaihi wa ala alihi wa daimatan ila yaumil liqa'i. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirr asrar wa taryal bil aghyar wa tahiba bil yasar sayyidina wa lana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'millah wa idlalih. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid As-Saleh berbahagia, syukur alhamdulillah pada malam ini kita kembali dapat hadir berkumpul dan bertatap muka dan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan kehadiran junjungan agung kita Ar-Rasulul A'zam An-Nabiyul Akram Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Adhimina wa Qurratu A'yunina Sayyidina wa Maulana Muhammad Sayyidul Qawnain wa Ashrafus Sagalain wa Imamul Haramain wa Sahibul Hijratain Sayyidul Arabi wal Ajam Sayyidul Waladi Adnan beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya dan sekalian umatnya sampai hari kiamat. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita masih akan melanjutkan nasihat dari Syekh Ahmad Al-Badawi kepada murid beliau yang bernama Syekh Abdul Ali. Syekh Ahmad Al-Badawi rahimahullah berkata, barang siapa yang tidak berilmu maka dia tidak berharga di dunia dan di akhirat. Jadi berharganya orang itu Bapak Ibu di dunia apalagi di akhirat itu kalau ada ilmu. Mendekati ilmu walaupun datang duluan acara orang hajatan masih makannya buncitan datang duluan makan buncitan. Tapi kalau berilmu walaupun datang buncitan masih makan duluan. Jadi kalau kita nak makan duluan galak-galak dekati ustaznya. Apa istilah tu? SK SD. Sok kenal, sok dekat. Kan sudah ustaz ajari kemarin kalau kita pergi acara orang di gedung, resepsi di gedung, parai ustaznya, parai kiainya, salaman, pelukan. Oh, masya Allah ustaz ada. Sehat ya ustaz. Lama dah dengan ustaz ni. Oh, kangen dia peluk dia. Jadi waktu makan kan ustaz duluan. Nah, kita melok ngiring. Melok ngiring. Biarlah nombor 3, nombor 4 dah apa gitu. Yang penting masih sop awal itu. Nah, kalau ustaz tak baca di dekat dia lagi, kalau mungkinlah penuh kursinya tak bisa dekat. Masih ada harapan sekali lagi. Pagai meja makannya. Jadi begitu protokol ngomong kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, para undangan kami persilakan laju itu. Nah, ini ilmu ini. Jadi orang tidak berilmu itu tidak ada harga hidupnya dunia dan akhirat. Sebab hadirin, ibadah yang kita lakukan ini kan ada ilmunya. Solat ada ilmunya. Sebelum solat apa? Ngambil apa? Ngambil wuduk. Ngambil wuduk juga ada ilmunya. Biasa kita sebelum wuduk kesana dulu kan, istinja dulu.
buang hajat. Nah, istinja itu juga ada ilmunya. Nah, kalau istinja kita tak benar, wuduk kita tidak sah. Kalau wuduk kita tak sah, solat kita tidak sah juga. Kalau solat tak sah berarti sama baik tidak solat. Orang tidak solat itu berdosa. Wong berdosa itu matinya masuk neraka. Itu pentingnya kita berilmu. Nah, berilmu ini tak ada wong lahir sudah dalam keadaan berilmu. Ta'allam fa innal mar'a la yuladu aliman. Belajarlah, karena tidak ada anak yang dilahirkan dalam keadaan sudah berilmu. Jadi orang-orang yang berilmu itu awalnya belajar. Nah, insya-Allah kita yang belajar ini insya-Allah jadi wong berilmu insya-Allah. Tapi banyak juga wong belajar terus, hadir terus, melok terus, tapi masih bengak tu lah. Ini suatu tamsil. Bayangkanlah wong yang melok terus, yang aktif di pengajian, masih juga kurang faham, apalagi tak pernah muncul nian. Ini banyak jemaah. Kalau seandainya warga kita, jemaah kita datang, kalau ada kan penuh masjid ini, kalau tak muat, pacak ngelebari lagi gitu. Kalau datang, kalau buktinya waktu lebaran, kami tak lebaran. Jadi kalau nak nyingok umat Islam, jingoklah waktu lebaran. Kalau nak nyingok umat Islam, jingoklah waktu lebaran melumpeng. Apalagi di Masjid Agung itu salat Id. Aku alhamdulillah pernah tahun berapa itu diminta jadi khatib salat Id di Masjid Agung. Oh, dikawal pakai patwal ya. Aman nak dikawal tak bisa. Oh, dikawal. Sampai kan ampe lah jemaah itu. Jadi kalau kita kepengen tahu umat Islam, jingoklah waktu solat Id. Nah, kalau pengen tahu orang beriman, jingoklah waktu solat subuhnya. Itu kalau kepengen tahu, pengen tahu orang beriman, jingok waktu solat subuh. Kalau kepengen tahu umat Islam, jingoklah waktu solat hari raya. Kalau hari raya masih tak betul juga, itu terlalu. Hadirin, jadi kita perlu belajar agar kita mendapatkan ilmu. Sebab kalau tanpa ilmu, hidup kita tidak ada harga di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian, dan siapa yang berilmu tapi tidak sabar. Siapa yang berilmu, dia berilmu tapi tidak sabar, maka ilmunya tidak berguna. Dia berilmu, dia belajar, dia faham, dia ngerti, teman tidak sabar, orangnya tidak sabar kan, berarti ilmunya dia ngerti guna. Nah, ilmu itulah digunakan manfaat pada waktu kita menghadapi sesuatu. Harus sabar. Kalau kita punya ilmu tapi kita tidak sabar, berarti sama dengan orang tidak berilmu. Coba dikit, orang berilmu dengan orang tidak berilmu tu sama tak? Orang berilmu dengan orang tidak berilmu sama tak? Lain. Qul hal yastawil ladzi la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, kata Allah, apakah sama orang yang berilmu, orang yang mengetahui, dengan orang yang tidak berilmu, tidak mengetahui? La yastawiyan, tentu tidak sama. Tapi kalau yang berilmu juga tidak sabar, berarti ya sama baik. Jadi kalau dalam satu majlis, kijingon ini orang berilmu, ini orang tidak berilmu. Tapi kalau akhlaknya, perilaku, tingkah lakunya, pakaian dan sebagainya sama seperti orang yang tidak berilmu, ada sama baik. Jadi orang berilmu itu beda. Secara zahir, tanda ilmu
seseorang, maksudnya tanda seseorang itu berilmu, itu bisa diketahui tandanya itu dengan ucapannya. Jadi dalilul mar'i ilmihi kalamuhu. Jadi tanda ilmu seseorang itu bisa diketahui dengan kalamuhu, omongannya, perkataan, ucap, cerita tu. Oh, orang ini berisi kalau ngomong, oh mantap ngomong ini. Ilmu kan, itu berilmu. Kalau dia ngomong ngaco, hati isi omong kelakar tak nago. Nah kita waktu kita ngobrol-ngobrol, kita perhatikan kan, kalau omongan ni kita dengar itu ada faedahnya untuk kita, faedah untuk dunia kita, ada faedah untuk agama kita, ada faedah untuk akhirat kita. Wah, kita ikuti terus. Ngobrol terus kan. Tapi kalau tak kata faedah, untuk agama tak kata faedah, dunia kata faedah, apalagi akhirat kata faedah, sudah tinggal ke? Nah cuman ironisnya kan, ngobrol yang model macam ini lebih didemani wong daripada ngomong yang sebenarnya. Kalau misalnya ada halagah kumpul seperti ini, ada satu orang nerangkan hukum Islam, hukum agama, tata cara solat yang benar, cara qiyam kepada Allah, malas orang dengarnya, malas. Coba kalau cerita legenda, cerita pada suatu hari di suatu hikayat, di masa dahulu kalah, di suatu kerajaan Antabrata, pokoknya dongeng. Nah ini kami yang galak kalau dengar ya. Tapi kalau mulai cerita agama, cerita syariat, cerita hukum, nah itulah sampai-sampai hadirin, kalau di masjid, di musola nak ngadakan acara maulid, acara Isra Mi'raj, ini peringatan tahun baru Islam 1 Muharram, itu kadang-kadang dicari kiai yang pacak ngelawak. Ustaz itu, jangan ngantuk dengarnya, tak usahlah. Kalau itu boleh. Kita dengar ceramah itu tahan kita berjam-jam tak ngantuk. Kenapa? Karena ngelawak. Jadi yang dikemukakan, yang dikedepankan, yang diutamakan adalah ngelawaknya, bukan ilmunya. Bukan ilmunya, bukan ahli tafsirnya, bukan ilmu hadisnya, bukan ilmu mustalah hadisnya, bukan ilmu usulnya, bukan ilmu tauhidnya, bukan ilmu fikihnya, bukan ilmu tafsir, bukan ilmu sejarahnya, tapi pintar ngelawaknya. Akhirnya pelawak-pelawak yang tak laku lagi melawak berubah jadi kiai, jadi ustaz. Belum mengucapkan salam dah ketawa dia. Kalau misalnya cak lontongnya tu ceramah, kami jemaah Isra Mi'raj Masjid As-Saleh disampaikan oleh Kiai Haji Cak Lontong lah. Kami dengar apa namanya tu baik macam nama Cak Lontong itu sudah dah tahu gitu. Ngelawak itu kan. Mikir. Terus kita jelaskan kan, kalau ulama itu bahasa Arabnya apa? Ulama bahasa Arabnya faqih. Faqih. Kalau pelawak faqih. Apa bedanya? Kalau ulama pakai qaf, faqih, atau tulisan kita ni pakai q, faqih. Kalau pelawak pakai kaf, faqih, atau pakai k, faqih. Itu pelawak. Kalau ulama faqih. Beda tak? Beda tipis kan? Beda tipis. Jadi antara qaf dengan kaf, antara faqih dengan faqih. Nah, kita kadang-kadang galak latah. Salah sebut nyebut faqih, tersebut faqih, nyebut faqih, tersebut faqih. Nah, ternyata benar sekali. Banyak ulama jadi pelawak. Banyak ulama jadi pelawak. Banyak pelawak jadi ulama. Ya Allah. Nah, jadi barang siapa yang tidak berilmu maka hidupnya tidak berharga dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang tidak sabar, dia berilmu tapi tidak sabar, maka tidak berguna ilmunya. Kemudian siapa yang tidak bersifat dermawan, tidak bersifat dermawan. Apa dermawan ni? Galak surah, galak sedekah.
maka dia tidak mendapatkan keuntungan dari kekayaannya. Diberikan kekayaan oleh Allah, tapi orang itu getah basah, pelit, tekit, rekes, bakhil, kikir, pelit, tekit, rekes, mendit, getah basah. Siapa yang pertama kali nunjuk istilah getah basah itu? Jadi nanya, ngapalah Ustaz, wong pelit itu disebut getah basah? Ya getah basah lengket, sarung nak meculinya, ngepasnya. Dijuluk-juluk lagi nak guntur. Oh dia tidak guntur, apalagi nak guntur dewek. Nah jadi ada kan? Jadi dia diberikan oleh Allah kekayaan, tapi dia tak galak sedekah, tak galak berimpak. Dia banyak harta tapi pelit tadi, getah basah tadi ada ni. Maka dia tidak mendapatkan keuntungan dari kekayaannya itu. Dan untuk apa? Kita ni hadirin, apa-apa yang kita lakukan, kita harus bisa mengambil manfaatnya. Seperti kita beli HP agar mendapatkan manfaat dari HP. Beli lampu agar dapat kita manfaatnya. Beli kipas angin, beli kendaraan, beli pakaian, atau bikin baju, motong ni, beli dasar motong baju. Inti semua yang kita lakukan tu agar kita mendapatkan manfaatnya. Nah kalau kita membuat sesuatu, membikin sesuatu, atau membeli sesuatu, atau menyimpan sesuatu, tapi dia kata manfaat sama sekali, untuk apa? Ada orang dia beli motor, cuma tak pernah pakainya motor, simpannya weh. Diawasnya weh tiap pagi no. Nak tidur diawasnya lagi motor weh. Lah untuk apa? Jadi aku dimanfaatkan motor itu. Ya aman dia tak pacak ngawaknya, cari orang yang bisa ngawaknya. Kalau mobil, kita beli mobil cuma tak pacak nyetirnya, cari sopir. Ini beli ada orang dia beli mobil yang mewah, cuma tak pernah dibawanya. Dia tak pacak pakainya. Jadi tiap pagi dia awasnya mobil, dia awasnya balik dari kantor dia, sesuai dia awas lagi. Malam-malam dia awas lagi, nak tidur melek mata langsung tengok mobil, dia awas lagi. Awas baik. Harus ada manfaat. Nah, harta yang Allah berikan kepada kita ini harus ada manfaat. Bermanfaat harta itu adalah kalau kita sedekahkan. Maka ada istilah, kita mempunyai kawan tapi tak kata manfaat, kecuali apabila dia tu sudah kita impakkan, baru manfaat. Siapakah dia? Follows. Duit yang ada di kantong kita sekarang, duit yang ada di dompet kita sekarang, duit yang ada di simpanan kita sekarang Bapak Ibu, itu dia kata manfaat sama sekali. Yang dikata manfaat, bergunanya dia manfaat kalau kita sudah keluarkan. Nah, kita impakkan, masukkan celengan masjid. Ada orang perlu kita bantu, kita berikan bantuan. Nah, pada waktu itulah duit tersebut baru ada manfaat. Kalau masih selamanya ada di kantong, manfaat tak? Manfaat tak? Tidak manfaat. Apalagi simpanannya banyak, tabungannya banyak, lalu dia mati. Yang lemak siapa? Yang ditinggal ke? Dia yang mati? Dia yang mati akan dimintai pertanggungjawabannya. Nauzubillah. Jadi ini Bapak Ibu, kalau kita tak kuat mental jadi wong kaya, tak usahlah jadi wong kaya. Apa saat mental jadi wong kaya? Galak sedekah. Kalau kamu siap bersedekah, siap berimpak, dan wajib siap mengeluarkan zakatnya dan berikan bantuan-bantuan lainnya uluran tangannya, boleh kamu berdoa minta dijadikan wong kaya. Wa illa falah,
Kalau tidak, tak usah. Kalau kamu punya sifat getah basa, pelit, tekit, tak usah minta duit sama Tuhan, tak usah minta rezeki, salah minta ya Allah luah, tak usah. Tambah buat hisab be kakek. Kenapa? Pelit. Dia ada manusia dah galak dia berdoa, ya Allah luaskan rezekiku, perbanyak harta, galak dia. Ngapa? Lah, aku kan pelit. Aku kan pelit. Kaget aku berdoa dikabul oleh Allah. Harta aku banyak, duitku banyak, aku jadi wong sogi, aku jadi berduit tapi aku masih getah basa tu lah. Nah, aku mati, alang buat hisab aku kaget. Daripada mai itu, bebek aku jadi buntu Oh, hebat juga wong itu Nah, kita ni banyak minta terus sama Tuhan. Berdoa terus, minta rezeki, minta perbanyak rezeki, minta rezeki, tapi begitu dapat rezeki, getah basa. Pelit. Nah, maka harta yang Allah berikan kepada mereka tu tidak bermanfaat, tidak berguna. Bahkan harta itu nanti pada kiamat Allah akan jadikan setrikahan, akan menerika punggung di hadirin. Galak. Hadirin, gato-gato doa yang dipinta oleh Nabi, doa yang dibaca oleh Nabi, kita pinta juga, kita baca juga. Tapi ada satu doa yang dipinta oleh Nabi, kita ini bukan jarang, mungkin tak pernah ni yang minta ya. Kalau jarang tu masih. Kalau jarang itu masih. Kalau tidak nian. Apa doa Nabi? Nabi berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wa amitni miskinan wahsyurna yaumal qiyamati ma'al masakin. Ya Allah, jadikan aku miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan nanti di padang mahsyar kumpulkan aku bersama orang-orang yang miskin. Pernah tak berdoa minta jadi orang miskin? Pernah tak? Padahal Nabi pernah berdoa itu. Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikan aku orang miskin. Bahkan Nabi minta waktu mati dalam keadaan miskin. Kenapa begitu Ustaz? Hadirin Bapak Ibu, di dunia ni kita berlomba-lomba pengen jadi wong kaya. Berlomba-lomba kepengen jadi wong kaya, ada tak? Bahkan sekalipun kita buntu masih nak dikata wong kaya tu lah. Kalau pergi kondangan nak minjem baju wong, nak supaya dikata wong kaya. Nak minjem gelang wong, minjem kalung wong. Padahal dia kata minjem tetangga, gelang tetangga, minjem gelang keluarga, minjem. Nah, bagi kondangan di gedung itu nak pakai cincin, pakai gelang, pakai kalung. Tapi punya wong galau. Supaya apa itu? Supaya dikata wong kaya. Nah, bayangkanlah. Jangan wong kaya, wong miskin kepengen masih nak minta dikata ke wong kaya. Ini dunia. Tapi nanti di akhirat semua kita ini minta dijadikan wong miskin. Nak galak jadi wong kaya. Kau jadi miskin tak bisa. Nah, jadi siapa yang miskin di dunia sekarang ini, Bapak Ibu, nanti di akhirat dia akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan. Tapi siapa yang kaya, berduit, sugih, apalagi dia getah basah, nah dia bakal melarat nanti di akhirat. Nah, yang lemah ini dia hidup di dunia pecah wong kaya, tapi di akhirat dihisab pecah wong miskin. Nah, yang paling tak lemah ini di dunia dia pecah wong miskin, tapi di akhirat dihisab seperti orang kaya. Ada macam itu? Contohnya? Ya getah basa tadi. Dia berduit tapi tak galak sedekah, sama dengan orang buntu. Dia berduit. Ada. Bagi kita ada cadangan masjid, cacak ngantuk dia nah. Nah, sebelahnya buntu nian. Memang dia buntu hati dia ada, memang tak galak sedekah. Berarti sama. Pakai baju tak galak, yang bagus-bagus baju koyak-koyak. Makan tak galak, lemak-lemak, jadi mana ada baik. Padahal hartanya banyak. Kalau pergi-pergi jauh tak galak, dia naik ojek, tak galak naik beca, sejal sayang jalan kaki weh. Nah, hartanya banyak. Jadi dia hidup di dunia seperti orang miskin, dan nanti di akhirat Allah hisab seperti orang kaya. Nah, jadi yang lemah ini dia pecah wong kaya, dia banyak sedekah. Padahal ada banyak harta. Ngajak wong makan. Padahal ada banyak harta. Dia senang. Kalau ke masjid dia
Ada bawa banyu sedus, duit ada 50,000 ada. Beli banyu sedus cukup ada jadi punya duit 50,000 di kantongnya, beli banyu sedus. Sedus berapa banyak? 25,000. Berarti 50% hartanya sudah diimpaknya. Yang berduit-duit belum tentu ngawak banyu sedus. Bahkan datang ke masjid nyari banyu, ada banyu tak? Hei, kau ada duit, beli di warung, bawa ke masjid. Ini datang ke masjid minta banyu, ngawak dua apa? Dua jangkir pulak kantongnya. Apa? Kalau awak sikit ada orang apa? Ya, awak nak sedekah, awak nak sedekah. Ya dah apa-apa. Ini kita pribadi, kita pribadi. Jadi alangkah lebih abdul, alangkah bagus tu masjid kita bawa. Tak bisa dewek-dewek. Ada terangkan dewek lawi ribu misalnya. Ajak wong dua. Tak sanggup wong dua, wong tiga. Tak sanggup wong tiga, wong empat. Tak sanggup empat, wong lima nak sudah. 5,000 wong sikok. 5,000. Kita beli ke banyu sedus. Nah, dudukkan. Lillahi ta'ala. Kalau bapak kita meninggal, ibu kita meninggal, niatkan sedekah banyu pahalanya untuk mak bapak kita sudah meninggal itu. Ibadah yang paling abdul itu sedekahnya, sedekah banyu. Niatkan untuk mak bapak kita sudah meninggal. InsyaAllah dingin dia di alam kuburnya, sejuk dia di sana, senang. Tidak kepanasan, tidak kehausan. Ini masih lama ni bulan 2 ni, bulan Syakban. Siaplah tabung duit supaya bagi bulan Syakban, bulan 2 kita pacak sedekah ruah di rumah. Jangan kita pergi tempat sedekah ruah terus. Kita ni sering pergi ke tempat wong sedekahan ruahan terus, tapi kita tak pernah sedekah ruah. Jadi mulai tahun ini, sekarang ni kan siaplah. Ya sesuai ke kemampuan. Godo gendam jadi, cuman ininya tu, isinya itu, sarap-sarapnya itu. Ada sarap no ada ada itunya apa? Ada gaji-gaji dikit itu. Apalagi boleh korban tadi kan? Banyak boleh korban ada kan, subhanallah. Jadi orang yang kikir, orang yang pelit, dia tidak akan mendapatkan manfaat daripada harta yang diberikan oleh Allah pada dia. Kemudian siapa yang tidak sayang kepada manusia, dia tidak akan mendapatkan hak syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus tumbuhkan sifat kasih sayang kepada sesama. Jadi kalau kita dicubit wong sakit, maka jangan nyubit wong. Itu kalau kita dipukul wong sakit, jangan mau mukul wong. Bukan main Bapak Ibu. Ini puncak segala ilmu. Apa yang senang kita dibuat wong, buat itu untuk wong lain. Apa yang senang kita dibuat wong, buat itu untuk wong lain. Apa yang kita tak suka dibuat wong, jangan itu kita buat untuk wong lain. Itu misal, kalau kita misalnya numpang solat di masjid wong atau di musola wong, bau sekali tu lah kita datang ke masjid itu. Kita tak ada tempat wuduk, tapi begitu kita nyampe di masjid disambut oleh jemaah dengan ramah, dengan senyum. Pak, Bu, mau solat ya. Itu tempat wuduk situ, toilet di situ. Untuk bapak-bapak sana ya, ibu situ Tunjuk tahu dengan ramah. Pakai sendal ni. Dapat. Senang tak kita ni? Nah, kaget-kagetnya pas ada orang numpang solat di masjid kita buat itu juga. Dengan ramah, senyum. Yang betul-betul Allah Ta'ala. Jangan pecah ramah, ujung-ujungnya ada juga. Bela, sendal bela Pak, sendal bela. Tahu. Minta bayar. Ada itu. Jadi hadirin, orang ramah baik. Nah, kita buat. Jadi kalau ada orang datang ke masjid kita ramah juga seperti itu. Nah, sebaliknya kalau kita misal di tempat di masjid, di musola, begitu kita masuk, jemaah tu mengut ngawasi kita, tak setuju tu. Kita nanya, toilet di mana?
itulah cari weh. Oh, cara ada ramah ni anak. Tak ada katik senyum. Nah, dah bagus kan? Nah, ini jangan kita buat wong. Tak, kita buat itu juga balas. Jangan. Nah, kita kan Bapak Ibu, kita pernah ketemu dua macam orang ini. Orang yang ramah, orang yang ramah, dan ada lagi orang yang apa tadi? Yang apa? Yang tidak ramah, yang pecah nak marah baik itu. Nah, itu jadi ini puncak ilmu. Pemungkas. Jadi apa yang senang kita dibuat wong, buat itu juga untuk wong. Apa yang kita tak senang dibuat wong, jangan kita buat itu untuk orang lain. Nah, ini luar biasa. Walaupun orang itu bukan pendidikan, walaupun dia bukan sarjana, tapi dia punya akhlak yang baik, itu luar biasa. Nah, ini jadi kasih sayang kepada sesama kita. Man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak punya sifat kasih sayang, maka dia tidak akan mendapatkan kasih sayang. Jadi barang siapa yang tidak punya sifat kasih sayang, tidak pernah menyayangi orang, maka orang itu tidak akan mendapatkan kasih sayang. Nah, ini yang terutama, tumbuhkan sifat kasih sayang kepada keluarga kita, laki bini. Nah, ketemu tunjukkan rasa kasih sayang. Bapak Ibu, Bu, tambah tua harus tambah sayang. Kita Pak, tambah tua tambah sayang. Ini kadang-kadang mentang-mentang lah tua tak tahu lagi. Kadang makcik mana bicik, nah tak tahu ke mana dia. Lah illallah. Bicik tak tahu ke mana. Bicik mangcik ke mana? Nah tak tahu ke mana dia. Dari pagi tadi tak tahu dah sore dah terkabar. Dah. Nah batin sudah dah kata kasih sayang. Tenduk mai itu juga malam-malam tak separaan lagi. Mana bicik? Ingat rupanya neluk cucung. Meluk cucung, tidak bercucung. Cucung ada mak bapak, juk ke mak bapaknya. Bu, cucung kita ada mak bapak, juk bapaknya. Yang di kamar itu nak kesian. Cak udang sengkek tu. Laki kita tambah tua, tambah merajuk. Cuman merajuk kita ni nyem diam. Mengut lagi terus. Pecah bebuk mata dia termejem ustaz, mangkik kau termejem apa? Bukan tidur dia tu. Perasaan ya Allah nya. Sangkom bicik tadi mata lakinya mejem itu tidur, Ida parah, Ida ada tidur dia. Nah, air hujan. Ya Allah, air hujan ini. Masih dia ngintik lawang. Nah, masih magai cucung ya. Tahu-tahu masuk bicik ini masuk kamar. Alhamdulillah. Mangcik tadi ada cecak tidur lagi dia kan. Pasti marah dia. Rupanya masuk kamar, nyentakkan selimut sama ngembek ke gulingnya. Kawaknya betul buluk. Sangka mangcik tadi masuk ngajak tidur. Rupanya masuk kamar, ngembek ke guling sama selimut. Betul lagi dia. Oh ini dia kata sayang. Kalau mau macam ini, bininya mati, tak nangis mangcik ini. Aku mohon maaf. Kalau galak nyengok ngelain orang meninggal, misalnya almarhumah bininya meninggal, ku awasi yang laki mangcik ni, pecik dah katik sedih. Dah katik sedih kan? Biasa-biasa baik. Berarti ni alamat lah, mungkin tak pernah tidur nyampur lagi. Tapi kalau mau jenazah tu sambil nangis, berarti masih. Nah, jadi kalau nak ditangis oleh laki mulai malam ini jangan tinggal ke laki. Nah, jadi tumbuhkan kasih sayang kepada keluarga kita, kepada jiran tetangga, sahabat kaum muslimin dan muslim. Baik orang itu masih hidup atau sudah meninggal. Ditanya, mak mana Ustaz kasih orang meninggal? Doakan. Allahumma firli wali walidayya wali jamin muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Insyaallah kalau kita punya sifat kasih sayang ini, kita akan dikasih sayang oleh Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, kata Nabi. Sayangi makhluk yang ada di bumi ini, niscaya makhluk yang ada di langit itu para malaikat akan menyayangi kamu.
Ar-Rahimun yarhamhumur Rahman. Orang yang punya sifat kasih sayang akan disayangi oleh Zat yang Maha Penyayang, itu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa surura wa tarzuqna biha rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala kulli syai'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was siyuf wal mukhtalif fi syada'i wal mihan ma dhahara minha wa batan min baladina Indonesia wa falima darussalam khassah wa min buldan muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Taqabbalallahu minkum. Jemaah sekalian, mohon doanya besok pagi jam 8 kami bersama dengan 90 jemaah Masjid Ta'lim An-Nur akan mengadakan ziarah wisata religi, ziarah ke makam Wali Songo dan Aulia kota Jawa. Jadi berangkat hari Senin langsung ke Malang, Jawa Timur, dari Malang langsung ke Jawa Timur, kemudian dari Jawa Timur ke Surabaya, terus sampai ke Jawa Tengah, kemudian ke Jakarta, mampir ke Mbak Priok insyaAllah, dan ke Banten sampai balik lagi. Jadi mohon doanya mudah-mudahan kami yang berangkat dan keluarga ditinggalkan semua dalam keadaan sehat dan selamat. Amin ya rabbal alamin.